Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sudajat. Saya berasal dari SMA Dharma Miluhur. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang memilih jalan pengabdian untuk mencerdaskan bangsanya. Terlahir dengan nama Raden Mas Wardi Surjaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau berasal dari lingkungan keluarga keraton yang terpandang, namun hatinya terpanggil untuk mencerdaskan bangsanya, yang pada masa penjajahan Belanda hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya, Suwardi aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional. Beliau dikenal sebagai penulis dan jurnalis yang kritis terhadap kebijakan kolonial Belanda. Salah satu tulisan monumentalnya berjudul Als ik Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, yang dimuat dalam surat kabar The Express pada tahun 1913 yang mengguncang pemerintahan kolonial. Tulisan itu merupakan protes keras terhadap rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda di tengah penderitaan rakyat Indonesia. Akibatnya, Suwardi bersama dua tokoh pergerakan lainnya, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, diasingkan ke Belanda. Masa pengasingan di Belanda justru menjadi titik balik penting dalam hidup Suwardi. Beliau memanfaatkan kesempatan itu untuk mendalami ilmu pendidikan dan gagasan-gagasan tentang pendidikan. Beliau terinspirasi oleh pemikiran tokoh-tokoh terkenal Eropa seperti Maria Montessori dan Friedrich Froebel. Keyakinannya semakin kuat bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan bangsa dari keterjajahan. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1919, Suwardi Surjaningrat tidak lagi menggunakan nama kebangsawanannya. Beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, sebuah nama yang lebih merakyat dan mencerminkan tekadnya untuk menjadi guru bagi seluruh rakyat. Pada tahun 1922, bersama teman-teman seperjuangannya, mereka mendirikan National Honoris Institute Tamasiswa atau yang dikenal sebagai Perguruan Nasional Tamasiswa. Tamasiswa menjadi perwujudan dari gagasan-gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikannya menekankan pada trilogi pendidikan yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutmuli Handayani, Ing Ngarso Suntulodo. Di depan, guru memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan, dapat memberi teladan atau contoh sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Madyo Mangunkarso. Di tengah, guru memberi motivasi yang baik bagi peserta didik, memberikan bimbingan yang terus-menerus agar dapat membangkitkan semangat dan prakarsa peserta didik. Tutpuri Handayani. Di belakang, guru memberikan bimbingan, dorongan, dan arahan kepada peserta didik untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya, menentukan makna dari pengetahuan yang diperoleh sehingga itu dapat berguna bagi kehidupannya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa, menghargai keberagaman, dan rasa cinta tanah air. Siswa hilang titelnya Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam Tamasiswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam Tamasiswa tidak ada perbedaan. Beliau ingin menciptakan pendidikan yang memerdekakan jiwa dan pikiran anak-anak Indonesia. Perjuangan Tamasiswa bukan tidak mengalami hambatan, karena Belanda mengeluarkan aturan yang akan menutup sekolah-sekolah liar. Istilah sekolah-sekolah liar adalah sekolah-sekolah swasta yang tidak didirikan oleh Belanda. Namun, Ki Hajar Dewantara berjuang agar Tamasiswa tidak dibubarkan. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Belanda mencabut undang-undang tentang ordinansi tentang sekolah liar ini pada tahun 1935. Keberadaan Tamasiswa sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Mereka yang tidak bisa masuk ke sekolah pemerintah dapat masuk ke sekolah ini.
Perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak terbatas pada pendirian taman siswa. Beliau aktif memperjuangkan hak pendidikan seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai organisasi dan tulisan-tulisannya. Setelah kemerdekaan Indonesia, jasanya diakui dengan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Atas jasa dan perjuangan beliau dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara yaitu tanggal 2 Mei ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang jasa-jasanya yang luar biasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara bukan hanya seorang pendidik, tapi juga seorang pejuang kemerdekaan dan bapak pendidikan nasional yang meletakkan fondasi bagi sistem pendidikan Indonesia yang berdaulat dan berpihak kepada rakyat. Falsafah pendidikannya terutama trilogi Ki Ngarso Sungtulodo, Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani tetap relevan dan menjadi pedoman bagi dunia pendidikan Indonesia saat ini. Sekian kisah Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan nasional Indonesia dari Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.